Jangan pernah dilepas. Janganlah kita pernah melepaskan janji Tuhan. Jangan melepaskan firman Tuhan yang selama ini sudah ditanam dalam hati kita. Beberapa tahun yang lalu, kami memiliki seekor anjing di rumah kami bernama Hani, yang ukurannya sangat kecil, berat tubuhnya pun sangat ringan. Suatu kali, kami memberikan kepadanya sepotong tulang paha ayam. Ia langsung menggigitnya erat-erat. Walau kemudian kami berusaha menarik tulang itu lagi, namun ia tetap menggigitnya, sehingga badannya yang ringan ikut tertarik ke depan. Lagi-lagi kami menggoyangkan tulang itu ke kiri. Ia tetap juga tidak melepaskan tulang tersebut. Mulutnya terkatup rapat menggigit tulang itu. Hasilnya ia terikut ke kiri. Ketika kami tarik ke kanan, ia ikut ke kanan. Demikian berulang kali. Sedikit pun ia tidak goyah. Justru kelihatannya gigitannya semakin rapat. Bahkan ketika kami mengangkat tulang tersebut, karena kecil dan ringan badannya, maka ia pun ikut terangkat. Namun tulang tersebut tetap tidak dilepaskannya. Maka akhirnya kami pun berhenti bermain dengannya dan membiarkan ia memiliki tulang itu sepenuhnya. Begitulah yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan dalam hidup kita, yakni jangan pernah dilepas. Artinya, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin hidup kita dilanda masalah yang dapat diumpamakan seperti badai yang melanda kehidupan kita, membuat kita oleng ke kiri, lalu ke kanan, dan sepertinya kita kehilangan kendali. Marilah kita tetap mengingat Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Mari berpegang teguh pada janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Kuatkan dan teguhkan hati kita, sebab ada pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Misalnya ketika kita mengalami suatu penyakit, janganlah pernah melepaskan janjinya dalam Mazmur 103 yang berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Atau saat datang kekhawatiran melanda hati kita, janganlah pernah melepaskan janji Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ataupun di saat kita merasa takut, jangan pernah melepaskan janjinya dalam Ibrani 13 ayat 6 yang berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setan mau kita membimbangkan janji Tuhan, bahkan melepaskan janji Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah kepada tipu daya setan tersebut. Jangan menyerah kepada pikiran yang kalah, kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan. Walaupun masalah yang kita hadapi kelihatannya sangat besar, namun Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua masalah tersebut. Tuhan mau kita memilih untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita, untuk benar-benar percaya kepadanya dan kepada firman-Nya, dan tidak pernah melepaskan iman kita kepadanya. Marilah kita tetap berharap akan perkara yang besar, karena kita memiliki Tuhan yang besar. Marilah kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Bila Tuhan telah berjanji, Ia akan menggenapinya. Bila Tuhan telah merencanakannya,
maka Tuhan akan melaksanakannya. Yesaya 46 ayat 11b berkata, Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Yesaya 14 ayat 27 berkata, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dan Ayub 42 ayat 2 berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan melepaskan janji Tuhan tersebut, melainkan kita tetap bertekun di dalam iman saat kita melalui semua prosesnya, sampai akhirnya rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Mari jangan pernah lepaskan janji Tuhan. Teruslah berpegang dan bertekun kepada firman-Nya yang tak mungkin gagal. Firman Tuhan itu kekal. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bahkan jika setelah beberapa waktu tampaknya masih belum ada perubahan apa-apa, marilah kuatkan hati kita dan kita terus melakukan bagian kita, yakni melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris memiliki lirik yang bunyinya, When the battle is long, my God great Jehovah is steady and strong. Lirik tersebut berarti ketika peperangan itu panjang atau memakan waktu yang lama, Tuhan Jehovah kita kokoh dan kuat. Ini sangat benar adanya. Jadi marilah kita menetapkan hati bahwa berapa lama pun waktunya, kita akan tetap bertekun di dalam iman dan tidak melepaskan janji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita tetap Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Ia juga tetap Jehovah Rafa bagi kita, Tuhan yang menyembuhkan kita. Marilah kita tetap percaya, tetap beriman, tetap bersuka cita, dan tetap bersyukur. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan memang bermaksud melakukan firman-Nya. Ia memang mau menepati janjinya, dan ia pasti akan menggenapinya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri
tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Betapa luar biasa ayat-ayat firman ini. Janganlah kita melepaskan kepercayaan kita, karena besar upah yang menanti kita. Janganlah kita mengundurkan diri, tetapi marilah kita tetap beriman kepada firman Tuhan dan tetap bertekun. Jadi jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Amin.